Ya, salam sahabat Alpetra. Kita jumpa lagi bersama semakin cinta Tuhan, cinta keluarga, dan kita juga menjaga kesehatan kita. Shalom. Shalom Sobat Alpetra Ministry, kita berjumpa lagi di kesempatan hari ini, hari Rabu ya Bang. Ini hari Rabu kan? Hari Rabu di 7 Januari 2026. Wis, tanpa terasa ya kita udah sampai ke 2026 nih. Udah seminggu maksudnya di 2026. Wah, luar biasa sekali ya. Dan Sobat Alpetra, Nggak terasa ya, udah seminggu aja. iya ya, nggak kerasa kayaknya baru kemarin kita malam tahun baruan. Dan 51 minggu lagi. wih, iya masih hitung gitu ya. Nah, dengan bertambahnya waktu, bertambah juga usia kita, tentunya bertambah juga dong rasa syukur kita, rasa apa namanya, rasa keimanan kita ya, tambah bagi kemuliaan nama Tuhan, iman kita semakin kuat. Termasuk hari ini kita akan dikuatkan kembali melalui pengajaran, pemahaman iman, wawasan Kristen kita menjadi bertambah, iman kita menjadi kuat. Bersama dengan Bapak Pendeta Heri, kita akan mendengarkan pengajaran di program kita, program Patmos, dalam tema komitmen dalam bergereja, komitmen baru dalam bergereja. Baik, sebelum mulai kita dengarkan dulu sapaan dari Bapak Pendeta Heri. Silakan. Halo sahabat Alpetra, selamat malam. Kita bersama lagi. Selamat tahun baru juga bagi yang belum atau jumpa kali lagi di awal 2026 Alpetra. Mari kita dengarkan bersama tayangan kita kali ini. Ya. Salam juga Kang Alfa. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ini ya Bang, kita mau bahas tentang komitmen baru dalam bergereja Bang. Nah, sebelumnya tentunya kalau kita bilang kemarin ada tayangan tentang bagaimana kita dalam gereja melayani ya dan sebagainya. Nah, sekarang ini kita dalam konteks bergereja ya, tentunya pasti ada perbedaannya. Apa sih maksudnya? Nah, kita dengerin penjelasan dari Bang Heri. Bang, apa maksudnya Bang komitmen baru dalam bergereja itu? Ya, komitmen baru dalam bergereja. Arti sederhana saya kira sebagai orang Kristen yang sudah hidup lahir baru, dia akan memutuskan dan bertekad setiap hari Minggu datang ke gereja. Saya kira sederhana ya. Dan mengikuti sebagian program gereja. Kenapa saya katakan sebagian ya? Karena mungkin dia sebagai pegawai di kantor, sebagai mahasiswa yang tidak semua dia ikuti. Tapi kalau dia bisa mengatur waktunya pasti bisa dong. Iya. Ya, Kang Alfa ya. Bisa ya. Nah, komitmen bergereja saya kira ini penting ya. Supaya tidak mudah pindah server atau meninggalkan Tuhan Yesus kepada beriman ke ilah yang lain ya. Dan memang gereja sekarang sedang gencar, sedang produktif ya, untuk membawa jiwa atau orang-orang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh ya, door to door ya, dengan program-program baru. Tentu motifnya bukan bertambah secara kuantitas semata, tapi memang betul-betul ada jiwa baru ya,
Ya, ada pos betul. PI baru, cabang gereja, atau tempat-tempat yang mungkin dibukakan peribadatan dengan payung yang sama di daerah atau di luar negeri ya, dengan maksud supaya banyak orang mengenal Kristus. Nah, dengan komitmen bergereja, saya kira akan mendukung tugas gereja yaitu marturia, Kang Alfa ya, yaitu bersaksi. Persis seperti yang Tuhan Yesus amanatkan sebelum dia naik ke surga, jadikan semua Ya, bangsa muridku. ya itu ya. Iya, sebenarnya nggak ada lah keberatan-keberatannya ya. Ya. Keberatan karena faktor usia, karena faktor kesibukan, Ya, ya, ya. atau faktor sosial. Ah, orangnya nggak enakan. Maksudnya orang di gerejanya, ngapain ke sana? Ya iyalah, silakan. Kalau memang nggak enakan, ya carilah di gereja lain ya, Iya, yang menurut yang dia nyaman. enakan. Iya. Nah, jangan jadi excuse gitu atau alasan pribadi. Dan saya kira itu kekanak-kanakan deh ya, kekanak-kanakan. Nah, sahabat Alpetra perlu ada komitmen tuh. Komitmen kan berarti dia bertahan dengan prinsip dan juga tekadnya ya, Kang Alpa ya, Ya, betul. yaitu bergereja. Iya. Daftarkan kemana gereja yang tepat menurut seleranya. Yang pengennya lompat-lompat ibadahnya, silakan. Yang pengennya nangis-nangis dan histeris ibadahnya, silakan. Iya. Atau pengkhotbahnya yang suka ngelawak, ya silakan Nah, saja. ya silakan Ya, aja. ada banyak warna gereja, saya kira di sekitar kita ya, dan Ya, Yesus sebagai kepala gereja. ya. Tentu cari gereja yang alkitabiah ya, karena ada gereja yang tidak alkitabiah kan, Kang Wah, Alfa ya. makin banyak sekarang, Iya. makin marak sekarang. Hati-hati ya dalam Semarang. bergereja ya. Iya. Waduh, bahaya nih sekarang nih, salah-salah masuk malah jadi kejeblos nanti. Iya. Ya minimal punya komitmen ya, punya komitmen. Mungkin maunya, sukanya bergereja yaitu around-around ya, atau keliling-keliling jajan ya, maunya PKK ke ya. yang lebih slow motion suasana peribadatannya, atau yang lebih rame Ya, seperti diskotik ya, silakan aja ya, mau yang penting ada komitmen dia bergereja. Tapi alangkah baiknya dia bertumbuh di satu gereja, betul ya Kang Alfa ya, dan teman-teman sahabat Petra. iya. Jadi Nah, intinya komitmennya dia ya, bertumbuh satu gereja, dia dibina, dia dibimbing, dia dibawa kepada Kristus, supaya nggak gampang pindah server. iya, Orang-orang yang pindah server itu karena mereka kecewa, karena mereka gagal bertumbuh ya, saya menyebutnya gagal bertumbuh ya, seperti itu. makanya jangan GKK ya, Bang. Intinya gereja keliling-keliling. Keliling-keliling. Memang dalam komitmennya ini makanya diperbarui sama kita ya. Jadi ketika kita itu memiliki komitmen yang baru itu tadi udah Abang bilang ya, jangan keliling-keliling. Terus juga di mana tempat di mana kita merasa nyaman ya, terus kitanya juga bisa maju, bisa bertumbuh ya di situ gitu. Jadi selama memang daripada jadi batu sandungan atau misalnya saya di sini malah jadi ngaco gitu, malah jadi lebih baik ya, nggak apa-apa, cari lagi gitu ya Bang. Terus tadi juga Iya. iya, termasuk mencari saya mau gerejanya Pak Pendeta ini ya, pengajarannya lebih serius, khotbahnya lebih ini, silakan. Enggak saya gerejanya maunya gerejanya si Kang Alfa aja, seneng, lucu, Iya, ketawa-ketawa, ya terserah. silakan nih. Iya, tapi yang terpenting adalah bagaimana di tempat itu kita bisa bertumbuh imannya, diperkuat, jangan pindah server. Tuh Abang udah berkali-kali tuh bilang tuh jangan sampai pindah server ya Bang ya. Itu mungkin karena Iya. komitmen yang salah ya Bang dalam bergereja ya Bang. Iya, betul sekali Kang Alfa ya. Saya kira mereka yang pindah server, ya itu haknya, itu keputusannya. Tapi menurut saya itu dia gagal bertumbuh ya. Ya, Gagal bertumbuh, gagal beriman iya, ya. iya.
ya tentu dia bukan lahir baru. Saya kira orang yang sudah lahir baru, Iya. dia tidak akan meninggalkan Yesus. Oh iya dong. Nggak mungkin ya kalau udah, karena namanya lahir baru juga cinta mula-mulanya pasti kenceng ya Bang. Nah, cinta Iya, mula-mulanya itu jangan harus sampai kenceng. hilang. Iya. Iya, Untuk apa lahir tapi dia nggak baru nah, hidupnya, nggak baru jiwanya, iya betul. nggak baru rohnya. Untuk apa Nah, dia hidup? Itu iya, sebabnya Alkitab mengajarkan kelahiran kembali ya iya. atau lahir baru. Yohanes 3 ayat 3, Mm-mm. Yohanes 3 ayat 5. Nah, itu berulang-ulang di podcast-podcast kita ya, sahabat Alpetra ya. Iya, Karena tidak semua gereja mengajarkan betapa pentingnya lahir baru. iya, gitu. Bahkan menghindar dari istilah lahir baru. Iya. Nah, itu. Iya, karena dianggap aneh Hmm. atau absurd. Nah, ini Ya terserah lah ya. iya. Gereja menganggap itu sebelah mata atau nggak penting ya silakan saja ya Iya. seperti itu. Makanya ini jadi perhatian juga ya Bang buat gereja juga ya, supaya komitmen yang nggak salah bergereja gitu. Eh, Mungkin ketika kita ada di satu lingkungan, komitmen kita bekerja salah, makanya mungkin ada orang yang terganggu ya, warga sekitar yang terganggu. Nah, mungkin introspeksi kita juga itu ya. Iya, Iya, kan udah kita bener aja kita terhalangi ya, dihalangi, terus kitanya juga lagi komitmennya salah. Jadi makin berantakan lah gitu kan. Sekarang kan banyak yang bilang juga kan, ngapain lu ke gereja, lo ciptaan Paulus tuh katanya, Kristen tuh ciptaan Paulus tuh, kamu bukan ikut Yesus tuh, kalau ikut Yesus tuh harus disunat, harus sembahyang, harus gini. Yang dibaptisnya Yesusnya nggak disebut Bang. iya, Gimana? Nah itu Bang, jadi kan kita ditudingnya juga jadinya bukan bukan orang Kristen tuh katanya pengikut Paulus, berarti bukan Kristen dong dibilangnya, Paulusis dong ya Bang. Kan Kristen itu iya, artinya ikut Tuhan Yesus, Kristen itu artinya murid Kristus gitu. Nah, saya juga mau ini Bang, mau ingetin sahabat Petra ya Bang, tentang kata Nasrani ya. Nasrani itu kan asalnya dari Nazaren ya. Nasrani itu menunjukkan orang, Yesus Kristus orang Nazaret. Jadi di kayu salib gede tulisnya kan, Inri itu kan, ini itu kan Nazarenus, orang Nazaret berarti ya. Jadi kita ini bukan orang Nazaret ya, sobat Apetra. Kita ini Kristen gitu. Nanti kalau dikait-kaitan lagi lebih panjang bisa ditonton deh ya, udah ada tayangannya ya tentang perbedaan sebutan Nasrani dan Kristen itu. Oke, kita lanjut lagi karena nanti terlalu melebar. Nah, Bang, kalau gitu Bang, di tahun yang baru ini komitmen baru apa Bang? Dari baik dari gerejanya sendiri, dari kita sendiri ya sebagai gereja yang sejati ya, sebagai eklesianya kita ini, komitmen yang benar menurut Alkitab, gimana Bang? iya. Komitmen yang benar saya kira menurut Alkitab yaitu menyangkal diri, pikul salib dan ikut Tuhan. Ya, Kenapa? Karena Yesus sendiri yang mengatakan, jangan membuat parameter yang baru di setiap tahun baru, hmm, yaitu mengikut Tuhan, tapi jadi, nah, boleh dong bohong sedikit mengikut Tuhan, tapi aduh, boleh dong korupsi sedikit mengikut Tuhan, tapi aduh, boleh dong kedukun sedikit aish, karena mau cepet nih, nah gitu. Nah ah, itu namanya penghinaan kepada Tuhan Yesus. Dia bermain-main dengan karya keselamatan Tuhan. Nah, sahabat Alpetra, setiap ada kesempatan jangan diabaikan karena nggak akan datang sekali lagi, 2 kali, 3 kali, atau berkali-kali. Nah, ini sudah berapa kali sahabat Alpetra dan pemirsa pendengar dimanapun, setiap kali membangun komitmen selalu gagal, selalu nanti dulu, selalu mengecewakan. Padahal
ketika kita membangun komitmen, kita akan diperkuat komitmen kita, upaya kita lewat relasi kita dengan saudara seiman. Mari kita bangun dengan bergereja. Para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, aktivis gereja di sana yang kita kunjungi, yang kita rutin datangi, khususnya setiap hari Minggu beribadah, akan meneguhkan iman kita. Apalagi kalau kita mengikuti kelompok sel atau KTB, kelompok tubuh bersama atau komunitas sel, sehingga kita dapat bertumbuh. Jangan excuse alasan sibuk. Iya, alasan sibuk berpacaran, sibuk bergereja, sibuk ngantor, sibuk ada sip kantor ya. Iya, siapapun sibuk. Karena dia akan survive, makanya dia sibuk. Tetapi pasti ada cara bagaimana mengatur waktunya, memanage dengan baik. Dan Tuhan akan memberikan kita kebijaksanaan. Nah, kalau komitmen yang itu saja kita bisa tekati ya atau upayakan, pasti akan ada Tuhan menolong, Tuhan membantu kita. Masa Tuhan tidak memperhitungkan? Nah, gimana kalau tiba-tiba yang kita tidak ketahui, tiba-tiba kita stroke atau kita sakit virus, terkapar, tidak bisa bangun, atau kecelakaan, atau mati, ya, meninggoy. Sementara kita belum punya keputusan untuk mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita. Apakah perlu mengundang Yesus? Perlu. Alkitab sendiri yang mengatakan, Roma 10 ayat 9-10, ya, apabila percaya dan menerima Dia, jadi harus terima, mengundang masuk ke dalam hati. Sekalipun ada gereja juga yang mengabaikan pemahaman itu. Ya, mungkin faktor humanis, mungkin faktor modern, ya, tambah tahun tambah modern gereja, yang akhirnya khotbahnya juga dari AI. Masa kita dikhotbahkan sama AI? Termasuk tidak penting lahir baru, kelahiran kembali untuk gereja yang kedepannya. Nah, sahabat Petra, kita juga punya prinsip untuk menolak yang tidak benar atau menyimpan dari Alkitab. Prinsip itu ada di dalam komitmen kita. Kalau komitmen kita tidak kuat, mustahil kita akan mempelajari dan mendapatkan kebenaran itu, yaitu Yesus sendiri kebenaran. Kata Alkitab loh ya, Yohanes 17 ayat 17, Yesus sendiri kebenaran, nggak ada yang lain. Ya, nggak ada yang lain, nggak mungkin ganda kebenaran itu, nggak mungkin triple, ya, atau nggak mungkin beragam kebenaran itu, karena Allah yang Maha Benar akan berfirman dan ada di dalam kitab suci yang benar. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Suci, ya, ada di dalam firman itu. Allah yang Maha Tahu, Dia mengetahui semuanya sehingga Dia memberitahu dan ada di dalam firman Tuhan. Dan Kejadian sampai Wahyu adalah kebenaran firman Tuhan. Yesus sendiri yang mengatakan. Nah, kita mau komitmen dengan benar, komitmen dengan sungguh-sungguh, tapi tidak mendapatkannya karena kita tidak mau dibimbing, karena kita tidak mau dibawa kepada Kristus. Kita mau dibawa tetapi kita kedagingan atau keinginan yang sangat idealis masih ada. Mau percaya, mau menerima, tetapi, nah ada tetapinya kan apa ya? Ya kan? Nah, itu sebabnya komitmennya harus menyangkal diri. Ya, menyangkal diri. Menyangkal diri segala yang terkait dengan kedagingan, habit, dosa harus ditinggalkan. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Kayak Paulus lah yang dulunya pembunuh.
memprovokasi supaya membunuh Stefanus di KPR pasal 7 dan pasal 8. Berkat buat sahabat-sahabat Alkata yang sedang menyimak, menonton, memperhatikan juga. Kiranya kalau tayangan Alpetra ini menurut sahabat Alpetra, oke, silahkan dibagikan. Jangan lupa di-subscribe. Ajak teman untuk mengikuti channel-channelnya. Dan ini loh, komentar-komentar itu kita tunggu. Kritik dan saran kita tunggu. Juga kalau ada yang mau ngasih kolekte, kolekte. Kayak Paulus lah yang dulu berupaya ingin hidup benar, tapi dia tetap mengatakan dosa yang dia lakukan. Nah, itu tersurat di dalam tulisannya di Roma pasal yang ke-5 dan pasal yang ke-6. Tapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, lain lagi. Ya, dia menganggap sebelumnya itu sampah. Ya, dan dia bersyukur oleh anugerahnya dan tidak diperhitungkan lagi dosa-dosanya. Roma 8 ayat 1. Tidak terhukum karena Yesus sudah menggantikannya. Nah, sahabat Alpetra, itu momentum, kesempatan. Sebenarnya sih sudah pernah ya, ada momen di mana Tuhan ingin kita bergereja. Tetapi karena kita sulit menyangkal diri, akhirnya tergiur dengan gaya hidup. Gaya hidup mewah, gaya hidup materialis, konsumeris, gaya hidup yang sangat individualis ya, atau gaya hidup lainnya. Termasuk hedon. Iya. Nah, itu yang perlu kita tinggalkan dengan komitmen yang baru, sederhana, cinta Yesus, ya. Bukan berarti kita mencintai Yesus selamanya kita rohani loh. Atau maksudnya kita menjadi sok rohani, tidak. Peduli amat orang mau ngomong apa. Yang penting kita sudah menjadi manusia baru. Nah, yang lama sudah berlalu. Nah, itu maksudnya yang dikatakan oleh Kang Alfa. Seperti apa komitmen menurut Alkitab. Ya, namanya tekad yang juga ada visi dan misi ya. Dia serius dengan tekad itu, dia berkomitmen dengan pencapaiannya. Misalkan di gereja kami ada tekad, ada visi misi ya, yaitu tahun ini akan ada 20 gereja satelit atau gereja baru ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, itu kan tekad ya. Itu sebabnya dibutuhkan dana, dibutuhkan tenaga ya, mengutus SDM-nya ya, atau orang-orang misioner supaya terbuka dan ada peribadatan di sana ya, ada pos-pos PI dan lain sebagainya. Nah, tadi Kang Alfa menyebut terkait dengan komitmen pasti ada pencapaian atau hasil-hasil baru ya. Misalnya yang lama itu diperbarui, diupdate ya. Tadi Kang Alfa lihat kalau kantong-kantong persembahan sudah tidak lagi konvensional, sudah konvensional, lebih baik pakai barcode gitu ya Kang Alfa ya. pakai kuris ya, atau pakai apa. Ya silakan saja saya kira ya, seperti itu. Jangan atas nama pendetanya, jangan atas nama individu atau pribadi, lebih baik atas nama gereja. Nah, begitu juga saya sih lebih senang pencapaian kualitas ya yang digagas oleh pemimpin gereja atau pendeta. Nah, itu komitmen yang dimana gereja akan menumbuh kembangkan dari yang tidak kenal semua jemaatnya menjadi kenal semua jemaatnya. Kan seharusnya begitu ya. Iya. Yang tidak pernah datang 1 kali, 2 kali dalam 1 bulan, dia kunjungi. Nah, itu kan sesuatu yang baru ya.
Iya, sesuatu yang baru, dan pasti akan ada upaya yang baru juga supaya hasilnya akan membaik seperti itu. Nah, saya kira gereja pasti semua memikirkan ke sana ya. Pasti semua memikirkan ke sana karena gereja kan home sweet home bagi siapapun mereka yang mencintai Yesus. Karena kepala gerejanya yaitu Tuhan Yesus sendiri ya. Dan orang-orang yang ada di dalam gereja mengelola ya. Tuhan mempercayakan gembala, Tuhan mempercayakan penatua, diaken ya, evangelis atau koordinator untuk mengelolanya ya. Nah, mereka yang sudah bertumbuh dan tertanam di gereja itu dipus untuk bersaksi. Nah, itu yang disebut marturia tadi ya, Kang Alpa ya. Dipus untuk bersaksi, diberikan strategi bagaimana bersaksi. 4 fakta rohani kah ya yang disampaikan kepada sesamanya supaya yakin bahwa semua orang sudah berdosa dan dosa tidak bisa diselesaikan dengan sendiri, dengan perbuatan, dengan amal dan lain sebagainya hanya oleh Yesus Kristus satu-satunya. Karena dia tidak berdosa, karena dia Allah. Nah, itu kan ada strategi bagaimana supaya bersaksi. Nah, maksud saya jemaat yang bertumbuh dan berkembang atau yang sudah tertanam di gereja itu, gereja atau pemimpin gereja memberikan pelatihan, training. Nah, itu kan kemajuan juga ya, supaya jemaatnya nggak itu terus. Iya, yang sudah tertanam, yang sudah setia bagus, tapi di coaching. Nah, di coaching, diedukasi, diberikan training, pelatihan rutin ya. Yang mungkin setahun tidak pernah ada, ya kali ini harus ada. Kalau perlu 4 kali, 5 kali dalam setahun ya, dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, itu kan sesuatu yang baru, seperti jemaat mula-mula ya, dari 150 berkembang menjadi 3.000 khotbah di Petrus ya. Khotbah Petrus di Yerusalem, lalu berkembang jadi 6.000, 7.000, lalu berkembang lagi sampai tak terhingga dan tidak disebut jumlahnya oleh Lukas penulis KPR ya, Kisah Para Rasul. Nah, gereja yang kita di mana join ya, tertanam, kita juga ingin sesuatu yang baru. Nah, itu sebabnya tadi saya menyebut gereja kami punya tekad ada 20 gereja cabang atau satelit atau pos PI ya, karena mengikuti apa yang Tuhan Yesus amanatkan, jadikan semua bangsa. Nah, tapi kenyataannya banyak juga gereja yang nggak punya tugas misi, karena lebih baik mempermewah gerejanya ya, secara konstruksi atau secara gedung bangunan, atau mempermewah hidup pemimpin gerejanya. Bisa jadi kan Kang Alfa ya? Iya, mungkin itu tekad juga ya, tekad di tahun 2026 memperkaya diri. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Iya, makanya ditetapkan berbagai macam tahun ya, misalnya tahun restorasi, 2026 tahun pemulihan, tahun mujizat, tahun bebas utang. Wah, siapa sih yang nggak tertarik kan gitu kan? Iya Kang apa ya? Kak, tahun rezeki, wah, ya namanya juga eh, pernyataan untuk memikat ya, ya silakan saja ya. Saya kira nggak ada yang salah di situ ya. Seperti, tapi yang penting kan Injil tetap disampaikan ya, seperti itu. Yesus mati dan bangkit. Nah, itu Injil, pesan yang utama ya. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus menyelamatkan, bukan tentang tahun bebas utang, Yobel ya. sementara pengamat orang pintar atau dukun-dukun mengenai 2026 sebaliknya ya,
tahun terkutuk, ya, tahun penuh limpah darah, tahun penuh dengan apa gelap gulita, mendung. Nah, jadi paradoks ya, kontras sekali. Baik sahabat Alpetra, kita bersyukur sudah 1 minggu ini di 2026 dan Tuhan terus memelihara kita, dan tidak hanya itu, memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita masih hidup, ada momentum untuk kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, bukan menyerahkan diri kita kepada setan, kepada iblis, atau kepada diri kita sendiri yang kita merasa paling hebat dan bisa survive dan pintar dan lain sebagainya. Ingat, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan satu-satunya juru selamat. Dia mencintai dan mengasihi kita, dan dialah Tuhan Yesus yang ingin kita punya komitmen meninggalkan dosa, punya komitmen meninggalkan gaya hidup yang lama yang mengecewakan Tuhan atau sesamanya. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk kembali kepada Dia dan melayani Tuhan. Begitu indah melayani Raja yang mulia, yaitu Tuhan Yesus. Sahabat Petra, semakin cinta Tuhan, cinta keluarga, dan kita terus menjaga kesehatan kita. Maranatha, Tuhan Yesus berkati. Salam.